Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep umum apa itu sistem pendukung pengambil keputusan pada mata kuliah sistem pendukung pengambil keputusan atau dalam bahasa Inggris disebut Decision Support System. Nah, indikator pada pertemuan pertama ini kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep umum dari pengambilan keputusan dan konsep umum dari sistem pengambilan keputusan. Materinya itu mulai dari latar belakang sistem pengambilan keputusan, dan yang kedua adalah konsep umum itu sendiri dari pengambilan keputusan dan jenis-jenis sistem pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut pada materi, saya ingin tanya pada kalian, apa yang ada di benak kalian kalau saya menyebutkan sistem pendukung pengambil keputusan? Jawab sendiri ya. Nah, setelah itu pernahkah kalian pergi ke supermarket atau minimarket yang katakanlah di dekat rumah kalian? Pertanyaan pertamanya itu adalah, apakah ada promo? Apakah sering ada promo? Ataukah pernah ada promo? Dan yang kedua, peletakkan barang di rak itu apakah selalu sama? Yang ketiga, apakah semua itu dilakukan oleh manajerial dengan perhitungan ataukah cuma asal? Kita diskusikan bareng-bareng bahwa pernahkah kalian pergi ke supermarket? Pasti. Gitu kan? Maaf. Pasti gitu kan? Pasti. Apakah ada promo? Sering atau pernah? Pernah ada promo. Nah, peletakkan barang di rak itu apakah selalu sama? Adakah selalu sama? Ya, nanti kita diskusikan. Dan apakah semua itu dilakukan oleh manajerial dengan perhitungan ataukah cuma asal? Kenapa? Kita akan diskusikan nanti, gitu ya. Nah, kita masuk pada latar belakang dulu, bahwa pada tahun 1990 di Amerika Serikat itu sedang trending permainan kasino. Kita belajar ini, ilustrasinya berdasarkan pada buku Turban, Decision Support System and Intelligence System. Gitu ya, saya ambil dari situ, pure, dan tidak ada tujuan apapun di belakangnya, bahwa saya mengangkat contoh seperti ini, tidak ada maksud yang lain selain untuk menjelaskan kalian tentang SPPK itu sendiri. Nah, pada tahun sekian 1990 itu subjeknya itu adalah Harah. Harah itu adalah subjeknya. Dia punya suatu suatu tempat permainan kasino. Sebelumnya itu sudah punya, dan pada 1990 itu dia mengadakan melipat gandaan permainan kasino. Nah, kenapa? Karena ada trending di sini. Permainan kasino pada tahun 1990 tinggi. Dia Harah itu melipat gandakan permainan kasinonya. Tetapi ternyata setelah dihitung profitnya, itu ternyata profitnya malah mengecil. Padahal kasinonya sedang trending, Harah itu melipat gandakan kasino. Gitu kan? Nah, malah profitnya menjadi kecil. Kenapa kok menjadi kecil? Pelanggan beralih pada kasino baru yang megah dan mewah. Para customernya beralih ke tempat permainan kasino yang lebih megah dan lebih mewah. Nah, dari sebab itu Harah itu menyadari bahwa pentingnya menjaga hubungan dengan profitable customer yang berharga. Dia perlu menjaga hubungan dengan mereka. Nah, setelah itu Harah itu melakukan menganalisis data customer. Harah menganalisis data customer,
mulai dari umurnya berapa, ataupun tempat tinggal, terus berapa banyak main uang untuk melakukan permainan kasino, seberapa sering, semua itu dianalisis sehingga akan memberikan akibatnya adalah dia ingin atau Harah ingin memberikan pelayanan yang sesuai dan yang diharapkan pada setiap orang. Contohnya seperti ini, satu orang yang melakukan atau bermain kasino dengan asumsikan $1.000, katakanlah dengan yang $10 pasti beda. Katakanlah ini adalah pemain tingkat tinggi, katakanlah seperti itu. Nah, pemain tingkat tinggi ini dihargai oleh Harah itu dengan cara melakukan pelayanan dengan level bintang, pelayanan yang tinggi. Nah, sedangkan yang bernilai $10 ini dia tetap dilayani dengan yang sesuai diharapkan, tapi nggak seperti yang bermain dengan uang $1.000. Katakanlah di sini dia hanya dilayani dengan cara memberikan minuman gratis misalkan. Nah, oleh karena itu, karena Harah melakukan pelayanan yang sesuai dan yang diharapkan oleh customer dengan cara menganalisis data customernya, contoh datanya seperti ini, maka Harah itu profitnya menjadi lebih tinggi dari yang semula. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, Harah itu adalah manajer, adalah dia sebagai manajer atau sebagai pengatur di dalam rumah permainan kasinonya. Kita akan bahas tentang manajemennya itu dulu. Manajer yang bertugas untuk melakukan manajemen. Nah, manajemen itu apa? Manajemen itu adalah suatu proses di mana pencapaian tujuan perusahaan, tujuannya apa Harah tadi? Profitnya naik. Dilakukan dengan penggunaan sumber daya, di mana sumber daya dianggap sebagai input, dan tujuan perusahaan itu sebagai output. Gitu kan? Nah, dia manajemen itu pasti seperti itu. Ingin mencapai suatu tujuan perusahaan menggunakan suatu sumber daya, dan sumber daya itu disebut dengan input dan tujuannya itu sendiri disebut dengan output. Pengukuran kesuksesan dari suatu perusahaan atau dari manajerial atau dalam level pemimpin itu adalah rasio perbandingan produk atau output yang terdiri dari produk ataupun jasa dibandingkan dengan input atau sumber dayanya, itu yang disebut pula dengan produktivitas. Nah, Harah tadi ingin produktivitasnya naik. Gimana cara naiknya? Pasti pembagian sederhananya, kalau ini pengen tinggi, kalau hasilnya ingin tinggi, maka di sini harusnya besar dan di sini harusnya kecil. Seperti itu kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas tentang, sebelum kita masuk sistem pendukung pengambil keputusan, saya ingin tarik ke skup yang lebih luas dulu. Nah, skup yang lebih luas itu adalah manajemen support system atau sistem pendukung manajemen yang terdiri dari decision support system atau sistem pendukung pengambil keputusan yang akan kita bahas nantinya, dan yang kedua itu adalah group support system, executive information system,
expert system, artificial neural network, dan hybrid support network. Nah, yang menjadi fokus kita nantinya ke belakang itu adalah poin yang pertama ini. Dan saya ingin menggarisbawahi pada poin yang ini, yang ANN, ini juga sudah beralih ke sana, yang decision support system akan beralih ke artificial neural network. Nah, ANN ini akan dipelajari pada mata kuliah data mining. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, lebih lanjutnya nanti silakan ke mata kuliah data mining. Nah, ini adalah peta urutan tren. Tahun kapan teknologi yang digunakan itu apa dalam urusan manajemen pengambilan keputusan. Nah, di sini pada tahun 1980 kita lingkari DSS berada. Pada 1990 ANN berada. Kemungkinan besar 20 juga dia sudah ANN. Dan abad ke yang 2010 misalkan itu sudah main yang istilahnya deep learning. Oke ya, apa itu deep learning? Kita bahas belakangan. Tapi yang menjadi concern kita, saya ulangi lagi, yang akan menjadi concern kita adalah ini, decision support system. Nah, decision support system atau sistem pendukung pengambil keputusan itu membantu. Itu bertujuan untuk membantu. Membantu siapa? Membantu tugas manajer dalam melakukan tugas manajerial untuk melakukan pengambilan keputusan, katakanlah penjualan dan pemasaran dari suatu produk. Gitu ya. Dalam melakukan keputusan penjualan dan pemasaran suatu produk. Sebenarnya lebih banyak lagi bisa, tidak hanya penjualan, pemasaran. Pembuatan suatu produk itu juga bisa dibuat decision support systemnya. Seperti itu. Nah, oke. Sebelum ke sini, saya ingin tanya kalian bahwa selain pada level e-commerce, ada kalau kita bicara tentang teknologi, contoh SPPK atau DSS di teknologi itu apa? Nah, silakan kalian jawab sendiri. Ini dekat dengan kalian, sangat dekat dengan kalian, ada di setiap ponsel kalian, pasti ada. Kita ambil satu contoh saja. Apa itu? Maps. Google Maps. Di Google Maps, seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin pergi ke satu titik ke titik yang lain, nah biasanya Google Maps akan melakukan tracing, pencarian rute mana sih yang terdekat untuk sampai ke titik yang sama, dengan memperhitungkan beberapa parameter, misalkan panjangnya jalan, tingkat kemacetan, dan yang lainnya. Seperti itu kan ilustrasinya. Nah, selain itu apa lagi? Ada satu lagi, kalau misalkan kita kasih contoh satu lagi, itu adalah kalau kalian juga sering belanja online, kalian pasti sering melihat ini. Katakanlah kita bermain di Bukalapak. Saat kalian mengeklik satu barang, pasti di bawahnya ada kata-kata rekomendasi. Nah, pertanyaannya adalah rekomendasi ini dibuat statis atau dinamis. Maksud yang saya ingin katakan itu adalah apakah statis itu adalah barang, itu apakah dia ditetapkan, oke, barang A ini statusnya ada recommend,
recommend. Nah, apapun yang kita klik, apapun barang yang kita klik, A akan selalu muncul kalau statis. Tapi kalau dinamis beda lagi. Dinamis, kalau misalnya kan kita disuguhkan atau kita mencari satu barang, katakanlah apa namanya, handphone dengan merek misalkan Asus, misalkan dengan budget 1 juta misalkan. Nah, pasti ada rekomendasinya, misalkan HP Xiaomi yang 1 juta ataupun aksesorisnya dan yang lain seperti itu ya. Nah, dari sini, dari DSS ini yang aplikasinya bisa ada 2 hal ini, Gmaps ataupun di rekomendasi itu sendiri, kita bisa kembali lagi bahwa ciri-ciri pengambilan keputusan yang dulu itu, kemahiran dari suatu pengambil keputusan atau dari level manajerial atau manajemen itu dapat mahir asalkan pengalamannya bertambah. Yang mengakibatkan itu adalah waktunya, dia membutuhkan waktu yang lama. Gitu kan? Dari waktu yang lama ini, nah, dia bisa mendapatkan kreativitas, intuisi, pengalaman, kebijakan trial dan error. Dari waktu yang tinggi tersebut, seorang manajerial dapat memiliki kemampuan untuk kreativitas maksudnya seperti ini. Barang apa cocok untuk apa? Orang ini cocoknya untuk barang ini, dan ini. Harus diimprove di mana? Kreativitas seperti itu. Intuisi, daya, intuisi, terus pengalaman, kebijakan trial dan error. Dan yang ketiga itu adalah tidak memakai metode kuantitatif yang statis, yang sistematis berdasarkan pendekatan ilmiah, gitu kan? Nah, tidak ada yang berpendekatan ilmiah. Misalkan saya adalah manajer A, produk saya adalah mobil. Ini misalkan kita ada di negara ini, di negara terlalu besar ya Indonesia ya. Kalau kita berada di Jakarta, nah di Jakarta itu beda dengan yang berada di, katakanlah lagi, Papua. Mobil yang dipasarkan di Jakarta itu mobil apa? Mobil yang dipasarkan di Papua itu mobil apa? Itu pasti berbeda dari speknya, dari penampilannya pasti berbeda. Di Jakarta mobil biasanya adalah mobil yang city car. Di Papua karena jalannya itu nggak stabil di Jakarta, maka mobilnya itu katakanlah mobil yang seperti off-road seperti itu, yang 4WD seperti itu, ya seperti itu. Nah, pendekatan yang berdasarkan atau tidak berdasarkan ilmiah itu adalah ini saya ingin cobalah mobil smart city di Papua. Gimana? Saya ingin coba. Berdasarkan apa? Trial dan error. Coba saya lempar mobilnya ke Papua. Efeknya apa? Nah, kalau misalkan off-road atau mobil yang kayak Jeep seperti itu saya lempar ke Jakarta, efeknya apa? Kemungkinan kalau di Papua 5 atau 10 tahun belakangan dengan city car, maka kemungkinan nggak setinggi minatnya kalau misalkan mobilnya itu adalah mobil seperti mobil Jeep.
Kenapa? Jalan atau medan, ketangguhan dari mobil beda dengan apa yang orang Papua harapkan. Seperti itu. Nah, karena dia trial dan error, maka efeknya adalah kembali lagi ke atas bahwa waktunya diperlukan waktu yang tinggi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pengambilan keputusan yang sekarang, ingat sekarang lingkungan manajemen berubah dengan cepat, semakin kompleks dan semakin besar. Maksudnya bagaimana? Kalau kita bayangkan dulu, kalau saya tarik pembahasan ke sini, kalian pasti tahu bahwa ada e-commerce yang namanya, nah, Bukalapak ini katakanlah dia berdiri pada tahun 2010-an, katakanlah seperti itu. Tokopedia 2010-an. Nah, sekarang semakin berkembangnya waktu, katakanlah ini sudah 20 tahun, ini 20, katakanlah seperti itu. Berkembangnya waktu, Bukalapak dalam 10 tahun harus berkembang tinggi, berkembang lebih cepat. Kenapa? Karena di tahun 20-an juga atau 2020-an itu pasti ada kompetitor yang baru lagi. Katakanlah Shopee. Nah, Shopee di sini seperti kasusnya kasino tadi, karena pemain baru dia memiliki katakanlah seperti kasino tadi yang gedung dan peralatannya itu mewah dan megah, maka banyak juga kalau misalkan Bukalapak tidak segera mengambil tindakan manajerial untuk melakukan penghargaan ataupun menggait customer agar mereka menjadi profitable customer, maka customer mereka akan pindah pada online shop yang lain. Cepat. Berapa tahun setelahnya? 10 tahun saja. Gitu. Kompleks. Kompleks di sini adalah data di Bukalapak. Katakanlah seperti itu. Dia datanya beribu-ribu, banyak orang, satu orang dalam satu waktu, katakanlah seperti itu, membuka 1 kali Bukalapak. Pertanyaannya adalah, satu Indonesia, kita ambil saja 50 juta atau ya 2 juta dalam satu waktu, dalam satu hari gitu aja, 2 juta data, dikalikan berapa hari? Misalkan 1 tahun 356, berapa puluh juta ini, berapa ratus juta dia datanya. Semakin kompleks dia, besar kan ini, besar. Nah, terus banyak faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, banyak faktor. Nah, kalau dulu Jakarta dan Papua melihat mobil itu berbeda. Jakarta, mobil itu harusnya mewah. Papua harusnya tangguh. Gitu kan? Katakanlah seperti itu dulu, tapi kalau sekarang mewah di sini pasti ada beberapa faktor lagi. Gitu kan? Mewah di sini, interiornya. Tangguh di sini, mesinnya, daya mesinnya. Selain ini, sekarang faktor sekarang juga akan dipengaruhi oleh yang namanya intervensi pemerintah. Selain itu, sekarang karena berkembangnya teknologi,
muncullah sosial media. Dengan sosial media tersebut juga mempengaruhi buat suatu pengambilan keputusan. Sosial media atau sistem informasi, gitu kan? Nah, itu mempengaruhi ke pengambilan keputusan. Contohnya bagaimana? Katakanlah seperti ini. Kita ambil contoh yang tinggi dulu, yang level tinggi dulu. Jokowi atau Pak Jokowi pada tahun 2014 atau 15 waktu awal dilantik dulu itu sama yang di Pak SBY waktu 2006 pasti berbeda. Bedanya apa? Kalau dulu katakanlah satu contoh bahasan UMKM. UMKM di Pak SBY, Pak Jokowi berbeda treatmentnya. UMKM di Pak Jokowi di sini, Pak Jokowi sering melakukan pendekatan dengan menggunakan media sosial. Dipromosikan oleh Pak Jokowi dengan media sosial. Pak Jokowi juga sering pakai dan upload ke media sosial. Sekarang juga pemerintah mengencarkan cintailah produk-produk dalam negeri. Gitu kan? Nah, di PSB berbeda. Kenapa? Medianya nggak se-ekstrim sekarang, secepat sekarang. Mungkin dipasarkan Pak Jokowi dengan media apa? Media cetak. Pertanyaannya adalah, seberapa kuat media cetak kalau dibandingkan media sosial sekarang? Nggak sekuat amat sih sebenarnya. Media cetak hanya pada kalangan tertentu saja. Anak-anak kemungkinan juga tidak suka dengan media cetak kalau dulu 2006. Nah, Pak SBY kemungkinan juga dia melakukan intervensi. Intervensinya seperti ini. Dia juga melakukan promosi dengan katakanlah tadi, cintailah produk-produk dalam negeri, katakan tadi. Nah, dengan cara yang berbeda, dia tidak menggunakan media sosial. Dan Pak SBY dengan cara dan pada masanya, dengan teknologi yang ada pada masanya itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, kita beralih pada cirinya lagi, itu sulit bergantung pada cara lama. Kalau kita melakukan testing produk kelempar ke pasaran berdasarkan trial dan error saja, kemungkinan waktu yang terbuang itu sangat banyak. Katakanlah seperti ini, bahwa saya punya startup baru, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita trial dan error lempar ke pasar, itu pasti memiliki waktu lama. Apakah produk ini cocok untuk pasar, apakah tidak? Bagian mana? Nah, yang kurang cocok dan bagian mana yang bisa kita pertahankan? Pasti akan makan waktu yang lama. Tapi kalau kita menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang ada, tren yang ada sekarang berdasarkan media sosial dan intervensi pemerintah, kita bisa mendapatkan rekomendasi atau pengetahuan apakah ini cocok atau tidak berdasarkan data-data tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah manajer perlu atau membutuhkan bantuan dari teknologi komputer. Gitu ya. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu adalah yang pertama, teknologi. Teknologi jelas ya. Teknologi semakin meningkat, alternatif semakin banyak, informasi juga sama. Komplektivitas struktural juga sama, semakin meningkat. Biaya kosnya itu juga akan semakin tinggi. Kompetisinya juga semakin tinggi, maka biaya kosnya juga semakin tinggi. Saya ilustrasikan seperti ini. Ilustrasikan pada e-commerce lagi. Katakanlah e-commerce yang tadi. Nah, e-commerce yang tadi katakanlah dua. Kalau sekarang misalkan kita ambil dua toko.
yaitu adalah Bukalapak misalkan dan Shopee, kita bandingkan kompetitornya semakin banyak Bukalapak, Shopee salah satunya. Nah, kalau misalkan Shopee itu menggelontorkan dana untuk melakukan penggait pemasaran atau banyaknya promo, katakanlah $1.000, katakanlah, asumsikan itu banyak. Dan Bukalapak juga katakanlah dia nggak sebanyak Shopee dengan tanpa ada treatment sebelumnya itu sebesar $500 dengan mengadakan promo dari $500 dan Shopee $1.000, maka kebanyakan kecenderungannya Shopee yang akan mendapatkan pasarnya. Akibatnya adalah, atau sebelumnya itu adalah biaya untuk melakukan pertandingan di antara kompetitor satu dan kompetitor yang lain itu semakin tinggi. Tanpa ada treatment sebelumnya ya. Nah, setelah itu kondisi pasar internasional meningkat. Nah, ya kan? Stabilitas politik ya katakanlah menurun seperti itu. Pola konsumsinya meningkat, katakanlah. Intervensinya meningkat. Dengan adanya seperti ini, muncullah ketidakpastian keterkaitan masa depan. Kita tidak tahu pola konsumsinya ke depan. Sekarang adalah pola 20 atau tahun 2020, katakanlah seperti itu. Pada tahun katakanlah 2021, ataupun saya tarik ulur ke belakang tahun 2019, itu berbeda pola konsumsinya. Tidak pasti, ini meningkat tadi. Tapi kalau 20 ada faktor X-nya tadi yang menyebabkan dia turun. Kita tidak tahu 21 itu apakah nanti akan meningkat ataupun menurun. Intervensi pemerintah juga sama. Pemerintah nanti cenderung pada UMKM atau tidak. Katakanlah itu dalam bisnis. Kalau tidak, maka kemungkinan kecenderungan UMKM itu menjadi lebih rendah daripada yang setelah didukung oleh pemerintah. Stabilitas politik juga sama. Stabilitas politik waktu krisis dulu 98, politik tidak stabil, terjadi krisis ekonomi. Artinya adalah ketidakpastian masa depan. Sebelumnya harganya rendah, 98 adanya krisis, kepastian masa depan masih tanda tanya. Seperti itu ya. Nah, soal SPPK itu sendiri atau Decision Support System itu diartikan, atau Gorey dan Scott Morton itu mendefinisikan DSS atau Decision Support System itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer interaktif yang membantu mengambil keputusan menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah yang semi terstruktur maupun tidak struktur. Kita tarik kesimpulan, di sini ada kata-kata data, ada model, ada keputusan ataupun pengetahuan yang digunakan untuk mencari pemecahan dari suatu masalah. Masalah apa? Masalah terstruktur, semi struktur, tidak struktur. Tapi SPPK itu fokus pada semi terstruktur dan yang tidak terstruktur. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah, begini sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan penerapan SPPK? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kita tahu salah satu contoh pekerjaan atau salah satu tugas di BMKG itu adalah memprediksi cuaca. Nah, prediksi cuaca, katakanlah kita berada di Solo, sekarang cuacanya adalah mendung, 3 hari ke depan diprediksi oleh BMKG bisa.
katakanlah 3 hari ke depan itu cuacanya cerah, yang dimana hari ini itu adalah mendung. Bisa? Bisa. Dia prediksi dengan cara apa? Melakukan regresi time series gitu ya. Prediksi cuaca bisa dengan cara apa? Regresi. Apa itu regresi? Balik lagi ke gitu ya, balik lagi data mining. Nah, dari data di BMKG tersebut, katakanlah dalam satu wilayah, dalam 1 jam, satu wilayah dalam 1 jam itu memprediksi atau mengirimkan data, katakanlah data itu ada data suhu, kecepatan angin, kelembapan, arah angin, tekanan angin, katakanlah itu saja, dia dikirimkan dari satu wilayah setiap jam itu ke pusat BMKG. Nah, data-data tersebut itu akan terkumpul di dalam BMKG dan akan mendapatkan data yang berjumlah besar, berkuantitas besar, gitu ya, ataupun yang disebut dengan big data. Nah, kita belum bicara tentang waktu ya. Dalam satu waktu, dalam satu wilayah, dalam 1 jam, berapa juta, berapa miliar data yang dihasilkan. Nah, dari miliar data tersebut digunakan untuk memprediksi cuaca dengan cara suatu metode yang ada di data mining. Karena big data tadi terus diolah membutuhkan komputasi yang besar, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya fokus pada tulisannya dulu, bukan fokus pada mbaknya. Nah, terkadang diagnosis dari suatu dokter dan dokter lain tuh mengalami perbedaan. Pernahkah kalian mengalami seperti itu? Nah, untuk itu SPPK atau DSS menjadi salah satu solusinya, di mana dia akan mengkonsistensikan suatu keputusan. Katakanlah, ambil contoh pada sekarang. Katakanlah pada kemarin 2019 pada bulan Maret ataupun Februari lah, katakanlah Februari. Di Cina itu sudah muncul virus ini, COVID-19. Nah, di kita di bulan Februari kita masih tanda tanya, siapa yang terserang COVID-19? Indikatornya bagaimana? Apakah yang berada di Cina yang terserang COVID-19? Mungkin iya, tapi terkadang dokter satu mengatakan enggak juga sih, enggak di Cina juga sih. Nah, oleh karena itu ada satu skema yang menyebutkan apakah dia ditengarai atau mengidap atau membawa virus COVID-19. Katakanlah seperti ini. Pertanyaan pertama itu adalah wilayah. Apakah pernah ke wilayah merah atau zona merah? Kalau iya, tanya lagi, apakah suhunya adalah 30 derajat Celcius? Ditanya lagi, apakah kamu sakit nafas? Kemungkinan ini iya. Tapi kalau tidak berada di zona merah, tanya lagi, apakah pernah 30 derajat Celcius? Tanya lagi, kalau iya, apakah sakit nafas? Katakanlah iya, maka kemungkinan juga kita ditengarai sebagai COVID-19 dan disuruh isolasi mandiri. Gitu kan? Kalau sekarang bisa dikatakan seperti itu. Kalau dulu dokter mengatakan satu, oke, orang ini karena dia pernah ke wilayah merah, maka dia pasti membawa COVID-19. Dokter satu belum tentu. Nah, untuk menyamakan itu SPPK tugasnya. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu penerapan SPPK juga pada pengambilan keputusan yang cepat. Gitu? Kita sudah bahas tadi. Nah, faktor penentu
dalam pengambilan keputusan itu mulai dari teknologi, distribusi informasi yang kian membaik, aktivitasnya kompleks, ekonomi global sering berubah-ubah, dan ada regulasi pemerintah dan stabilitas politik. Makanya keputusan yang diambil itu harus secepat mungkin dengan metode yang bagus, memprediksi setepat mungkin untuk menghasilkan keputusan yang tepat di dalam suatu kejadian. Seperti itu. Nah, jenis permasalahan itu sendiri ada 3 jenis sebenarnya. Jenis yang terstruktur, unstruktur, semi-struktur. Dan struktur itu sendiri itu adalah jenis permasalahan yang rutin, yang berulang, yang memiliki pemecahan standar berdasarkan analisa yang kuantitatif. Kita ilustrasikan seperti ini. Kalian pernah melihat, atau setidaknya kalian pernah tahu lah channel YouTube Kapten Vincent. Dia adalah seorang pilot menerbangkan pesawat. Nah, sebelum menerbangkan pesawat, pilot ini ada checklistnya sendiri. Banyak checklist di sini, banyak draft di sini, banyak daftar di sini yang harus di checklist. Oke. Rutin, berulang, pemecahnya standar. Cara mendaratkan pesawat oleh pilot, gitu ya. Sebelum mendaratkan pesawat maka ada masalah pengecekan di sini. Nah, unstruktur di sini adalah masalahnya masih kabur, cukup kompleks, tidak ada solusi langsung yang bisa dipakai. Oke, contohnya adalah ini. Nah, apanya COVID-19? Kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah sering dulu awal-awal kita disuruh untuk kesehatan dengan cara tetap di rumah. Nah, sering apakah itu menjadi solusi? Ternyata tidak. Berjalannya waktu, ekonomi memberontak, gitu kan. Kesehatan yang tadinya disuruh bekerja, belajar masih bekerja dari rumah, itu sekarang berangsur-angsur boleh silakan bekerja di luar rumah dengan catatan patuh protokol kesehatan. Masalahnya masih kabur. Apa masalahnya? Kita nggak tahu. Cukup kompleks. Tidak ada solusi langsung, tidak ada. Dan yang semi-struktur itu adalah gabungan antara struktur dan unstruktur. Nah, sekarang contohnya adalah ini, melakukan pendekatan pada orang atau lobby, melakukan pelobian pada seseorang. Nah, rutin, berulang, pemecahannya standar, tetapi masalahnya adalah setiap orang berbeda. Mungkin permasalahannya rutin, dia berulang, pemecahannya standar, tapi subjeknya berbeda. Satu orang dia cocok untuk dilobi dengan cara kita kejar terus. Ada satu orang, dia cocok pada kita berusaha merendah seperti itu. Satu solusi belum tentu cocok pada solusi yang lain. Nah, di SPPK penggunaan unstruktur dan semi-struktur perlu. Nah, tujuannya apa SPPK di sini adalah meningkatkan kualitas informasi dan memberikan beberapa alternatif solusi. Gitu ya. Nah, studi kasusnya adalah, pernahkah kalian mengamati
Terkadang di setiap penjualan suatu produk, katakanlah handphone, kenapa ada beberapa seri yang tidak dijual di Indonesia? Pertanyaannya adalah, kenapa ada beberapa seri yang tidak dijual di Indonesia? Kenyataannya, penduduk Indonesia merupakan target pasar yang besar bagi pasar teknologi. Kenapa dan kira-kira apa penyebabnya? Nanti kita diskusikan di waktu pertemuan. Ya, terima kasih.